Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film Storm Warning, mengisahkan tentang suami istri yang berlibur ke pulau sepi dan terisolasi. Namun, mereka harus mendapatkan musibah, yang mana sang istri harus diberi pelajaran biologi oleh satu keluarga di hadapan suaminya. Gimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys. It's your pole, it's your fist. Film berlatar di perairan laut Australia. Terlihat mobil yang dikendarai pasangan asal Prancis bernama Rob dan Pia, yang dalam perjalanan menuju dermaga di mana keduanya sedang liburan. Setibanya di dermaga, Rob pergi menyewa alat pancing, sementara Pia sedang menunggunya di pinggiran laut. Terlihat dua nelayan terpana dengan tubuh Pia yang memakai open armor. Setelah mendapatkan alat pancing, Pia terheran dengan suaminya yang memilih perahu jadul. Rob pun beralasan kalau dia sangat menyukai benda klasik sehingga dia memilih perahu kayu. Padahal nyatanya dia tak punya uang untuk sewa perahu yang lebih bagus. Keduanya pun berlayar menuju titik pemancingan. Dan beberapa saat kemudian, pasangan itu belum juga mendapatkan ikan. Di sana mereka membahas pekerjaan Rob yang gagal menangani kasus pemerkosaan. Mendengar itu, Pia tidak terima dengan ketidakadilan tersebut. Sorry, Mrs. Chapman. Tough turkey, yeah? Yeah, we dropped the case. But they robbed her. Tiba-tiba umpan mereka berhasil dimakan ikan. Ketika Rob berhasil menarik ikan, Pia kesal karena Rob langsung membunuh ikan itu. Dan beberapa saat kemudian terlihat wilayah itu akan terjadi badai besar. Pia menyarankan agar mereka kembali, namun Rob masih ingin menyusuri hutan bakau di sana. Saat akan pergi perahu, mereka susah dihidupkan. Setelah berhasil menghidupkan perahu, terlihat hanya mobil mereka yang berada di dermaga. Itu artinya sudah tak ada orang lain di sana. Lalu pasangan itu pun tiba di wilayah hutan bakau. Perahu terus berlayar masuk ke dalam hutan dan semakin jauh dari dermaga, di mana hal itu membuat Pia mulai merasa cemas. Beberapa saat kemudian, badai semakin mendekati wilayah itu, dan Pia pun menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah tersesat jauh. Rob menduga kalau saluran itu akan membawa mereka kembali ke dermaga. Dan beberapa saat kemudian, perahu mereka semakin susah melewati saluran tersebut. Ternyata tempat itu adalah saluran pembuangan. Pia pun tak menyangka dengan keputusan Rob yang membawanya sampai ke tempat itu. Di malam harinya, Pia kesal karena mereka hanya berputar-putar di tempat itu. No, I'd like to wait here, Rob, with the crabs and mosquitoes. We can't float, we can't walk, and... Lalu dia menyadari ada cahaya mobil dari kejauhan dan akan menghampirinya. Terlihat pengendara mobil itu sedang menyiksa seseorang. Lalu mereka pun memutuskan mencari jalan lain. Rob melihat cahaya dari kejauhan di mana itu adalah rumah peternakan. Lalu dia mengajak istrinya mencari bantuan di tempat tersebut. Hujan pun turun di wilayah itu, diikuti keduanya yang memanggil pemilik rumah. Be fine. Farm? Yeah, we get a taxi back. Lalu Rob memutuskan untuk mencarinya di belakang rumah, sementara Pia masih menunggu Rob. Tak lama kemudian terlihat mobil yang mereka lihat menuju ke rumah tersebut, diikuti Rob yang membobol rumah itu lewat belakang. Pia ragu dengan tindakan mereka, namun Rob menduga kalau tempat itu jarang didatangi pemiliknya. Lalu mereka pun masuk memeriksa rumah itu, dan Rob akan pergi mencari telepon. Sementara Pia masih menunggu di ruang tamu. Rob mendapati dapurnya sangat berantakan. Lalu dia keluar mendatangi gudang. Rob terkejut setelah menemukan banyaknya tanaman ganjil di sana. Sementara mobil itu yang terus melaju sudah tiba di depan rumah tersebut. Keberadaan mereka pun diketahui pemilik rumah. Lalu Rob mendatangi Pia. Dan ketika akan kabur, pemilik rumah mengancam mereka.
Pasangan itu pun keluar, di mana Rob menyatakan bahwa dia dan istrinya hanya singgah berteduh. Namun Jimmy tak terima rumahnya dibobol orang asing. Terungkap tempat itu adalah pulau terisolasi. Lalu Jimmy menyuruh Brad untuk mengamankan ayah mereka bernama Poppy. Brad pun pergi mengurus ayahnya. Sementara pasangan itu diarahkan masuk ke dalam rumah. Lalu di dalam Jimmy tertarik pada Pia yang menurutnya sangat mantap. Pia dikejutkan setelah diarahkan untuk memegang anjing. Dan setibanya di dapur, Rob meminta diantar ke wartel terdekat. Namun Jimmy menyatakan tempat ini bukanlah kota. Terlihat Poppy dibopong ke lantai atas. Lalu Jimmy menduga kalau mereka telah mengetahui kebun ganjil di sana, walau Rob berusaha menutupi hal tersebut. Jimmy berjanji akan mengantar mereka besok pagi. Now, would you like the Tankerton Regency or the Island Hill? Lalu dia pun menyuruh pasangan itu mandi di belakang rumah. Ketika sedang mandi, Jimmy menguping pembicaraan mereka yang berencana untuk kabur dan melaporkan kebun ganjil pada polisi. Lalu Jimmy mengambil baju pasangan tersebut. Rob yang menyadari pakaian mereka telah hilang, dia pun kemudian akan memintanya ke dalam. You wait here. Where are our clothes? Sementara di dapur, Brad menjatuhkan makanan. Ketika Rob meminta pakaiannya, Jimmy menyatakan kekesalannya karena pasangan itu masuk ke rumah tanpa izin dan sekarang ingin dilayani dengan baik. Namun Rob meminta agar Jimmy membangunkan Poppy. Hal itu membuat Jimmy semakin jengkel dengan Rob. And you left the lights on in the back shed. Come on, you're gonna give us some pants or what? Are an inconsiderate bastard. What, those soggy things? Lalu dia merendahkan pasangan itu yang bertindak sewenang-wenang. Pia diperintahkan untuk membuat makan malam, di mana pasangan itu terpaksa mengikuti perintah mereka. Dan beberapa saat kemudian, Pia membuatkan mereka makan malam. Kedua pria itu memaksa Pia berbahasa Prancis, dan dia berbahasa Prancis dengan menyatakan agar mereka segera mencari cara untuk kabur. Dan ketika ditanya artinya, Rob memberitahukan kalau itu adalah lirik lagu. Setelah itu, Rob diperintahkan untuk menuangkan minuman. Lalu, Jimmy ingin melihat bumper istrinya Rob. Pia pun terpaksa melakukan hal tersebut, membuat Jimmy dan Brad sangat terpesona melihat bumper Pia yang sangat mantap. Jimmy kesal karena masakan Pia hangus, karena mereka tak ada lagi stok bahan makanan. Lalu Jimmy memerintahkan Pia untuk mengeksekusi anjingnya. Pia tak sanggup melakukan hal itu. Namun Jimmy mengancam Pia agar mengeksekusi anjing tersebut. Rob pun membela istrinya. Sebelum menyerang Rob yang berusaha membela istrinya, anjing itu pun dieksekusi oleh Pia. Lalu Jimmy menenangkan Pia yang ketakutan. Dan beberapa saat kemudian, Jimmy memuji masakan anjing Pia yang sangat lezat. Jimmy kemudian menanyakan profesi Pia yang adalah seorang artis. Lalu dia merendahkan profesi Rob yang adalah seorang pengacara. Tak lama kemudian, Poppy meneriaki mereka dari lantai atas, di mana kedua pria itu sangat takut jikalau Poppy terbangun. Lalu Pia memohon agar diberi tempat untuk beristirahat. Jimmy menertawakan liburan mereka yang berakhir menyedihkan, dan dia pun membawa pasangan itu ke gudang. Mereka diperintahkan tidur di gudang, di mana anjing peliharaan Jimmy akan menjaga dari luar. Dan ketika kedua pria itu kembali Rob, dan dia bersiap untuk kabur. Keduanya pun pergi dari tempat itu, dan dalam pelarian Pia merasa aneh dengan aksi mereka yang terlalu mudah. Lalu pasangan itu menemukan jasad yang disiksa oleh para pria tersebut. Mereka dikepung oleh kedua pria itu dan diperintahkan masuk ke dalam mobil. Lalu Rob dan Pia kembali dibawa ke dalam gudang. Rob berjanji tak akan melaporkan mengenai kebun ganjil yang ada di sana dan juga menawarkan uang untuk mereka. Namun Jimmy tidak peduli, lalu menyuruh Pia untuk membuka seluruh armornya. Brad pun menyerang Rob yang ingin memberontak. Ketika kedua pria itu akan menggarap ladang Pia di hadapan suaminya, Rob memberitahukan bahwa istrinya sedang hamil 2 bulan. Keduanya tidak peduli dengan hal itu. Lalu Brad menyerang Rob hingga pingsan.
Jimmy pun berhasil menanam benih di ladang basah Pia dengan nikmatnya. Namun saat Brad masih sekali sodokan, tiba-tiba sang ayah datang. Brad pun sangat kesal karena hanya masih satu kali nyodok ladang Pia. Poppy masuk ke dalam gudang dan menyerang Brad karena membuat keributan. Lalu Jimmy memberitahukan alasan mereka menahan pasangan itu, karena mereka telah lancang memeriksa kebun ganjil di sana. Mengetahui hal itu, Poppy mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan Pia dan suaminya. Dan jika pasangan itu berani melawan, anjing peliharaan Poppy akan memakan tubuh Pia. Brad dimarahi karena tidak mengunci gudang ganjil. Lalu dia menuduh Pia dan suaminya adalah penyusup yang sengaja datang ke tempat tersebut. Poppy memerintahkan Brad kembali ke rumah, di mana dia akan menyusun rencana untuk pasangan itu sebelum pagi tiba. Lalu Poppy pun mengunci pasangan itu di dalam gudang. He'll be back in a minute. Ketika di rumah, Poppy menyiksa kedua anaknya yang lalai dalam mengurus kebun ganjil, sehingga dia harus turun tangan menangani kekacauan ini. Brad kemudian menanyakan rencana mereka selanjutnya. Sementara di gudang, Pia membuat alat untuk menyangga kaki suaminya yang terluka. Kemudian, Pia membuat alat untuk pertahanan diri. Diikuti Brad yang sedang mencari anjingnya dan mengawasi Pia, di mana Pia berpura-pura sedang tidur. Tak lama kemudian, Rob kembali sadarkan diri. Lalu bertanya apakah Pia disentuh oleh para pria itu. Dan Pia terpaksa berbohong kalau dia belum disentuh. Pia pun sudah menyiapkan alat untuk pertahanan diri. Dia beranggapan tak ada yang akan menyelamatkan mereka, di mana dia akan melawan para pria itu. Dan beberapa saat kemudian, Pia memikirkan cara untuk membuat perangkap. Dia pun menggunakan alat yang ada untuk membuat perangkap di tempat itu. Dia berani melawan karena teringat perkataan ayahnya yang pernah berkata, "Jika ingin menangkap anjing gila, maka harus berpikir seperti anjing gila." Setelah itu terdengar anjing Poppy dari luar, di mana Brad diperintahkan untuk mencarinya dan sekaligus membunuh Rob. Namun istrinya tetap dibiarkan untuk hidup. Menyadari kemunculan Brad, Pia mematikan lampu dan berpura-pura sedang tidur. Lalu setibanya Brad di dalam, dia langsung membangunkan Pia. Ketika Brad akan membunuh Rob, Pia menghasut Brad dengan mengatakan bahwa Brad tidak diperlakukan dengan baik sebagai anaknya Poppy. Namun sayang Brad tidak terpengaruh dengan hasutan Pia. Dan ketika Rob akan ditembak, Brad terjebak dengan perangkap Pia. Dan Brad pun harus tewas di tangan Pia. Beberapa saat kemudian, Jimmy keluar mencari Brad, di mana dia mengintip pasangan itu yang terlihat sedang tidur. Diikuti anjing peliharaan Poppy yang mencium bau darah Brad. Pia menyadari keberadaan anjing itu yang memaksa masuk ke dalam gudang. Sementara Jimmy kembali ke dalam rumah setelah dipanggil oleh Poppy. Dia diperintahkan untuk membawa masuk Pia. Jimmy pun kemudian masuk ke dalam gudang, lalu mendatangi pasangan itu. Dan ketika akan membawa Pia, dia melihat gulungan karpet di lantai. Ketika Jimmy memeriksanya, dia teralihkan dengan Pia yang akan kabur. Lalu Jimmy pun membawa Pia ke dalam rumah. Namun sebelumnya ia akan terlebih dahulu didandani. Bibir Pia diwarnai lipstik. Hal itu membuat Jimmy kembali cenga melihat kecantikan Pia. Lalu setelahnya Pia diperintahkan naik ke lantai atas. Setibanya di lantai atas, Pia masuk ke kamar Poppy yang sedang menunggu. Lalu Poppy mengungkapkan bahwa penampilan Pia mengingatkan Poppy pada masa lalunya. Di sana terungkap bahwa Poppy membunuh kedua istrinya. Setelah itu, Pia dipaksa naik ke atas ranjang, di mana Poppy bersiap akan mengajaknya kerja kelompok. Setelah berhasil menikmati kehangatan lubang segitiga bermuda Pia, Poppy terkena perangkap yang dibawa oleh Pia, dan keributan itu didengar oleh Jimmy. Lalu Pia pun kabur dari tempat tersebut. Ia terjatuh ke lantai bawah menghindari tembakan Jimmy.
Dan setibanya di gudang, dia mengarahkan suaminya untuk bersembunyi, diikuti Jimmy yang tiba di gudang. Saat Jimmy mencari keduanya, dia harus terjebak jasad Brad setelah membuka lemari. Sementara Pia dan Rob keluar dari gudang dan mengunci Jimmy dari luar. Keduanya masuk ke dalam mobil, namun dia tak menemukan kuncinya. Lalu Pia pun masuk ke dalam rumah mencari kunci mobil. Sementara itu, Jimmy masih terjebak di dalam gudang. Di sisi lain, Pia berhasil menemukan kunci mobil. Lalu dia menyerang Poppy yang berhasil membuka perangkap dan kembali masuk ke dalam mobil. Ketika Poppy mendatangi mobil, anjing peliharaannya menyerang Poppy setelah mencium aroma darahnya. Diikuti Jimmy yang berhasil keluar dari gudang dan terkejut melihat mobil dan Poppy yang sudah tewas. Jimmy mencegah pasangan itu yang berusaha kabur. Dia pun ke gudang menghidupkan kapal segala medan. Sementara Pia dan Rob masih berusaha untuk kabur, kapal Jimmy tersangkut oleh jasad Brad. Pia yang menyadari hal itu langsung tancap gas untuk menabrak Jimmy. Namun Jimmy berhasil menghindari tabrakan mobil. Tapi baling-baling kapal mengarah ke arah Jimmy yang membuat dia akhirnya tewas terkena baling-baling kapal. Pia dan Jimmy pun merasa lega. Pasangan itu pun pergi dari tempat tersebut. Namun Pia tetap tak bilang kepada suaminya bahwa dia sudah bekerja kelompok secara paksa oleh 3 orang pria di sana. Kemudian film pun akhirnya berakhir. Nah, menurutmu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen guys.